Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok E2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai relevansi dan prospek siar dalam hubungan internasional kontemporer. Baik, langsung saja di pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai keterbatasan siar. Nah, siar sendiri sebagai law of nation bagi umat Islam dalam menyikapi hubungan negara-negara di dunia memiliki kedudukan yang paten. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik siar, yakni terikat dalam hukum Islam. Di sini artinya menjalankan siar ketika berhadapan dengan urusan birokrasi yang menyangkut hubungan luar negeri maupun pengambilan kebijakan luar negeri bangsanya, terutama jika negara tersebut adalah negara Muslim. Nah, relevansi siar dalam hubungan internasional kontemporer sendiri memiliki kemunduran yang salah satunya ditandai dengan kejatuhan kekhalifahan Utsmani pada 1924 Masehi. Kemunduran ini selanjutnya didorong oleh dampak kolonialisme, imperialisme, dan menjadi hukum sekuler Barat. Seiring perkembangannya, ideologi Barat terus mengalami masa perkembangan dan dominansi global, sedangkan eksistensi ideologi Islam mengalami kondisi yang berbanding terbalik dengan keadaan tersebut. Next. Perbedaan siar dalam konteks sejarah. Siar dalam konteks sejarah mengacu pada catatan atau riwayat peristiwa-peristiwa terutama yang berkaitan dengan kehidupan Nabi Muhammad dan awal perkembangan Islam. Perbedaannya terletak pada fokusnya yang lebih spesifik pada sejarah Islam dan kehidupan Nabi dibandingkan dengan sejarah umum. Perbedaan utama terbagi dalam sejarah umum adalah penekannya pada nilai-nilai moral dan etika. Buku-buku sejarah populer cenderung menggambarkan peristiwa tanpa penekanan khusus pada aspek moral atau etika. Siar, sebaliknya, mengeksplorasi aspek-aspek tersebut secara mendalam dan berfokus pada nilai-nilai moral dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kemudian, perbedaan utama bahasa siar dengan sejarah umum terletak pada latar belakang pemahaman keagamaan yang disampaikan bahasa siar. Jika sejarah umum memberikan catatan tentang peristiwa-peristiwa tanpa berfokus pada agama tertentu, maka siar memberikan latar belakang rinci tentang bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam situasi tertentu. Melalui cerita siar, umat Islam dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menerapkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Teladan khusus tentang kesabaran, keadilan, dan kasih sayang yang dicontohkan para nabi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran agama dapat menjadi pedoman. Next. Oke, kita lanjut di perdebatan relevansi siar dalam masa kontemporer. Relevansi siar dalam masa kontemporer memiliki banyak perdebatan. Perdebatan tersebut kemudian terbagi dalam 3 kelompok, yakni siar tidak relevan, siar sepenuhnya relevan, dan siar masih relevan. Ya, yang pertama, siar sudah tidak relevan harus sepenuhnya disesuaikan dengan realitas kontemporer. Pendukung pandangan liberal berpendapat bahwa hukum siar yang merujuk pada hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan internasional dan hukum perang tidak lagi relevan secara kontekstual dengan realitas masa kini. Mereka mengungkapkan bahwa dalam konteks perubahan sosial, masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan sejak masa formulasi hukum syar. Nilai-nilai norma-norma dan tantangan sosial yang dihadapi saat ini berbeda dengan masa lalu. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyesuaikan hukum syar agar tetap relevan dan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan konteks kontemporer. Kedua, dalam konteks HAM, yaitu hak asasi manusia, pendukung pandangan liberal menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam interpretasi hukum syar. Ini mencakup perlindungan terhadap kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan hak-hak individu lainnya yang diakui secara internasional. Mengingat nilai-nilai universal ini, mereka
berargumen bahwa syiar perlu disesuaikan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks global yang lebih luas. Kemudian dalam konteks pembaruan, beberapa pendukung pandangan liberal percaya bahwa ada kebutuhan untuk melakukan pembaruan dalam interpretasi hukum syiar untuk menjawab tantangan-tantangan modern. Mereka mencari cara untuk mengubah aspek-aspek yang dianggap tidak relevan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai kontemporer, seperti mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan progresif terhadap isu-isu seperti hak perempuan dan minoritas. Kemudian ada yang kedua, syiar sepenuhnya relevan. Di sisi lain, pendukung pandangan konservatif percaya bahwa hukum syiar tetap relevan dalam konteks kontemporer. Mereka berpendapat bahwa dalam konteks ketetapan nilai, hukum syiar menurut pandangan konservatif memiliki nilai yang bersifat universal dan tidak berubah seiring waktu. Mereka percaya bahwa prinsip-prinsipnya tetap relevan dan dapat ditetapkan dalam berbagai konteks tanpa memerlukan penyesuaian yang signifikan dengan nilai-nilai kontemporer. Kemudian ada dalam konteks kontinuitas historis. Pendukung pandangan konservatif menekankan bahwa hukum syiar telah menjadi integral dari tradisi hukum Islam selama berabad-abad dan telah memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk kehidupan sosial dan politik umat Islam. Oleh karena itu, perubahan kontemporer tidak mengubah substansi atau relevansi hukum syiar. Yang terakhir, dalam konteks otoritas agama. Bagi mereka berpandangan konservatif, hukum syiar berasal dari ajaran agama Islam yang dianggap sebagai sumber otoritatif dalam menentukan tata tertib masyarakat. Oleh karena itu, hukum syiar harus dipertahankan dan diterapkan secara ketat tanpa penyesuaian terhadap nilai-nilai kontemporer yang mungkin dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Ya, next. Oke, syiar masih relevan. Pada masa ini, syiar atau hukum perang dalam Islam tetap menjadi topik yang relevan dalam konteks dunia modern yang kompleks. Namun untuk menjadikan syiar relevan secara moderat, diperlukan suatu tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan pemahaman kontemporer tentang konflik dan perdamaian. Adapun beberapa yang menjadi poin penting dalam syiar masih relevan ini. Yang pertama, yaitu tentang konteks kultural dan historis. Penting untuk memahami bahwa hukum perang dalam Islam seperti yang dijelaskan dalam konsep syiar diwujudkan dalam konteks historis dan kultural yang berbeda. Oleh karena itu, tafsir baru tentang syiar harus memperhitungkan perubahan konteks sosial, politik, dan kultural yang terjadi sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman sekarang. Yang kedua, prinsip kemanusiaan. Sebuah tafsir moderat dari syiar haruslah berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasari ajaran agama Islam. Ini berarti bahwa tindakan-tindakan dalam perang harus diatur oleh nilai seperti perlindungan terhadap warga sipil, perlakuan yang adil terhadap tawanan perang, dan penghindaran terhadap penggunaan kekerasan yang tidak proporsional. Terus, yang ketiga yaitu tentang dialog dan diplomasi. Sebagai bagian dari tafsir yang baru dan yang moderat, penting untuk menekankan pentingnya dialog, negosiasi, dan diplomasi sebagai cara untuk menyelesaikan konflik. Ini sesuai dengan ajaran agama Islam yang menghadapi perdamaian dan keadilan serta mempromosikan penyelesaian. Terus yang terakhir terkait pluralisme dan keragaman, tafsir baru yang moderat dari syiar harus menekankan penghormatan terhadap pluralisme dan keragaman dalam masyarakat. Ini mencakup pengakuan dan hak asasi manusia, kebebasan agama, dan penghargaan terhadap perbedaan budaya dan keyakinan. Next. Next. Dari kami, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sedikit quote dari Mas Brian, semangatlah berpuasa.
Ingat, kita puasa dalam sebulan, sedangkan di Inggris ada yang puasa bertahun-tahun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.